30 detik pertama ini penting, karena apa yang sedang terjadi bukan sekedar antrean panjang di depan gerai emas, bukan sekedar foto orang-orang berdiri berjam-jam sambil menggenggam nomor antrian, bukan sekedar riuh rendah pameran logam mulia yang mendadak seperti pasar malam. Tapi sinyal yang lebih besar dari itu, sinyal bahwa rasa cemas sedang menyebar pelan-pelan di kepala banyak orang, dan emas kembali naik tahta sebagai raja terakhir ketika kepercayaan terhadap masa depan mulai goyah. Awal 2026 ini, fenomena yang orang sebut sebagai war logam mulia kembali marak, khususnya untuk emas antam. Dan ini bukan drama kecil, karena lonjakan harga terjadi di saat yang bersamaan dengan ketidakpastian politik di Amerika Serikat, serta konflik geopolitik yang terus memanas di Timur Tengah, membuat masyarakat berbondong-bondong mencari apa yang mereka anggap sebagai safe haven. Atau kalau kita mau jujur, tempat bersembunyi paling aman dari badai ekonomi yang belum tentu benar-benar datang. Tapi bayangannya saja sudah cukup membuat banyak orang gelisah. Lo lihat antrean di pameran seperti Jewelry Fair di Jakarta Convention Center Senayan, suasananya riuh, penuh, hampir seperti orang rebutan tiket konser. Padahal yang diburu bukan hiburan, tapi kepemilikan fisik emas yang persediaannya makin menipis. Ini menarik, karena ketika harga naik tinggi, orang bilang mahal. Tapi ketika harga turun sedikit saja, orang langsung menyerbu. Seolah-olah diskon kecil itu adalah kesempatan langka yang tak boleh dilewatkan. Disinilah kita mulai harus bersikap kritis. Apakah ini murni strategi investasi rasional, atau campuran antara logika dan rasa takut yang dibungkus narasi emas pasti naik? Kalau kita lihat datanya dengan kepala dingin, tren kenaikan harga emas antam sejak awal 2025 memang nyata. Pada awal Januari 2025, harga emas antam berada di kisaran Rp1.515.000 per gram. Lalu, waktu bergerak. Ketidakpastian global meningkat, tensi geopolitik memanas, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, dan pada pertengahan Februari 2026, harga emas antam berada di kisaran Rp2.878.000 per gram. Artinya, kenaikan lebih dari Rp1.300.000 per gram dalam rentang sedikit lebih dari 1 tahun, atau secara persentase sekitar 85% dari harga awal tahun sebelumnya. Secara matematis, ini bukan kenaikan kecil. Kalau seseorang membeli 10 gram di awal 2025 dan menahannya sampai sekarang, selisihnya memang terasa signifikan. Tapi di titik ini, gue mau ngajak lo dan kalian semua untuk berhenti sejenak, tarik nafas, dan tidak hanya terpukau oleh angka kenaikan. Karena angka itu tidak berdiri sendiri, ia adalah hasil dari kombinasi banyak faktor, mulai dari kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, kondisi ekonomi global, konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, sampai pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat harga emas domestik terdorong naik karena mengacu pada harga global yang dihitung dalam dolar. Jadi ketika rupiah melemah, otomatis harga emas dalam rupiah ikut terdorong naik, meskipun harga globalnya mungkin tidak melonjak setinggi yang kita bayangkan. Disinilah banyak orang sering terjebak dalam ilusi. Mereka melihat harga emas dalam rupiah naik tinggi, lalu menyimpulkan bahwa emas adalah instrumen paling sakti. Padahal, sebagian kenaikan itu bukan semata-mata karena emasnya menjadi lebih berharga, tapi karena mata uang kita yang melemah. Ini bukan berarti emas buruk, bukan. Emas tetap punya fungsi historis sebagai lindung nilai, sebagai aset yang relatif stabil dalam jangka panjang. Tapi kalau kita tidak memahami konteksnya, kita bisa terjebak dalam euforia yang salah arah. Pengamat mata uang dan komoditas seperti Ibrahim Aswaibi juga melihat bahwa tren ini mendorong minat masyarakat untuk memiliki emas sebagai instrumen investasi. Ia menyebut bahwa antrian panjang bukan sekedar ikut-ikutan tren, tapi sudah menjadi pola yang lazim setiap kali harga emas turun sedikit. Masyarakat menunggu momentum koreksi harga untuk masuk. Secara teori, ini terdengar rasional. Beli saat turun, jual saat naik. Masalahnya, dalam praktiknya, tidak semua orang punya disiplin seperti itu. Banyak yang justru membeli saat harga sedang tinggi karena takut ketinggalan, lalu panik ketika harga terkoreksi. Kita harus jujur mengakui bahwa fenomena war emas ini juga dipicu oleh psikologi massa. Ketika lo melihat orang lain antre, ketika media memberitakan harga emas menembus rekor, ketika grup WhatsApp keluarga ramai membahas keuntungan beli emas tahun lalu, tekanan sosial itu nyata. Ada rasa takut tertinggal, ada rasa cemas kalau tidak ikut sekarang nanti menyesal, dan di era informasi yang bergerak cepat seperti sekarang, sentimen bisa menyebar lebih cepat daripada data yang benar-benar diverifikasi. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memang menjadi salah satu pemicu utama. Setiap kali ada eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat atau ketidakstabilan di kawasan tersebut, pasar global bereaksi. Investor global cenderung mengalihkan dana dari aset beresiko ke aset yang dianggap aman, termasuk emas. Permintaan meningkat, harga terdorong naik. Ini pola klasik yang sudah terjadi berulang kali dalam sejarah. Emas selalu tampil seperti pahlawan tua yang dipanggil kembali setiap kali dunia terasa tidak stabil. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika suku bunga ditahan atau diturunkan, daya tarik emas biasanya meningkat karena emas tidak memberikan imbal hasil bunga.
Sehingga ketika suku bunga rendah, biaya peluang memegang emas menjadi lebih kecil. Sebaliknya, ketika suku bunga tinggi, investor cenderung beralih ke instrumen yang memberikan imbal hasil tetap. Jadi, pergerakan emas bukan hanya soal konflik, tapi juga soal kebijakan moneter global yang sangat teknis dan kompleks. Sekarang, mari kita bicara tentang rupiah. Ketika rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, harga emas domestik yang mengacu pada harga global dalam dolar otomatis terdorong naik. Dalam konteks ini, emas sering dianggap sebagai pelindung nilai kekayaan. Logikanya sederhana. Kalau nilai mata uang kita tergerus, lebih baik menyimpan kekayaan dalam bentuk aset yang diakui secara global. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang benar-benar membeli emas karena strategi lindung nilai jangka panjang atau sekadar karena melihat grafik yang menanjak tajam? Gue melihat ada dua kelompok besar dalam fenomena ini. Kelompok pertama adalah mereka yang memang memahami karakter emas sebagai aset jangka panjang, tidak berharap kaya mendadak, dan siap menyimpan bertahun-tahun. Kelompok kedua adalah mereka yang tergoda oleh kenaikan cepat, berharap dalam hitungan bulan bisa meraih keuntungan besar. Kelompok kedua inilah yang paling rentan kecewa ketika harga tidak bergerak sesuai harapan. Kita juga perlu mengingat bahwa emas bukan tanpa resiko. Harga bisa terkoreksi. Dalam sejarahnya, emas pernah mengalami periode stagnan bertahun-tahun. Jadi kalau ada narasi bahwa harga emas pasti terus naik, itu terlalu sederhana untuk dunia yang kompleks seperti ini. Tidak ada aset yang kebal terhadap siklus. Bahkan emas pun bergerak dalam gelombang, naik dan turun mengikuti dinamika global. Fenomena antrian panjang di pameran emas sebenarnya mencerminkan sesuatu yang lebih dalam, yaitu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas ekonomi. Ketika orang merasa sistem keuangan baik-baik saja, mereka cenderung lebih berani mengambil resiko, berinvestasi di saham, bisnis, atau instrumen lain. Tapi ketika rasa aman itu retak, bahkan sedikit saja, orang berbondong-bondong mencari perlindungan. Emas menjadi simbol rasa aman itu. Di satu sisi, ini wajar. Kita semua ingin melindungi hasil kerja keras kita. Kita tidak ingin nilai tabungan terkikis inflasi atau gejolak nilai tukar. Tapi di sisi lain, kalau keputusan investasi hanya didorong oleh rasa takut, tanpa perhitungan matang, kita berpotensi membuat keputusan yang tidak optimal. Emas memang bisa menjadi bagian dari strategi keuangan, tapi bukan satu-satunya jawaban untuk semua situasi. Kenaikan sekitar 85% dalam waktu sedikit lebih dari 1 tahun memang terlihat menggiurkan. Tapi lo juga harus bertanya, apakah kenaikan sebesar itu akan berulang dengan pola yang sama di tahun berikutnya? Atau justru sebagian besar kenaikan sudah terjadi dan ke depan pergerakannya lebih moderat? Tidak ada yang bisa memastikan dengan presisi. Bahkan analis sekalipun hanya bisa membuat proyeksi berdasarkan skenario. Di tengah riuhnya pemberitaan dan euforia pembelian, gua rasa kita perlu menanamkan satu sikap sederhana, yaitu rasional. Rasional bukan berarti pesimis, bukan berarti menolak emas, tapi menempatkannya secara proporsional. Kalau lo punya dana darurat yang cukup, punya perencanaan jangka panjang yang jelas, dan emas menjadi salah satu instrumen untuk diversifikasi, itu masuk akal. Tapi kalau lo sampai mengorbankan kebutuhan penting, atau bahkan berutang demi membeli emas karena takut ketinggalan momentum, itu sudah bukan strategi, itu spekulasi bercampur panik. Kita hidup di era di mana informasi bisa membentuk realitas. Ketika media menyorot antrean panjang, itu memperkuat narasi bahwa emas sedang diburu. Ketika harga mencetak rekor, itu memperkuat keyakinan bahwa tren akan terus naik. Padahal pasar tidak bergerak dalam garis lurus. Ia berputar, berayun, kadang rasional, kadang emosional. Dan seringkali, puncak euforia justru menjadi titik rawan koreksi. Gue tidak bilang bahwa fenomena war emas ini salah. Ia adalah respons alami terhadap ketidakpastian global. Tapi yang perlu kita jaga adalah cara kita menyikapinya. Jangan sampai emas yang seharusnya menjadi alat perlindungan justru berubah menjadi sumber stres baru karena kita masuk tanpa perhitungan. Pada akhirnya, emas hanyalah alat. Ia tidak punya emosi. Ia tidak peduli apakah kita membeli di harga tinggi atau rendah. Yang punya emosi adalah kita. Dan seringkali, musuh terbesar dalam investasi bukanlah pasar, melainkan ketidakmampuan kita mengendalikan rasa takut dan serakah. Jadi, ketika lo melihat harga emas Antam berada di kisaran Rp2.878.000 per gram, dan teringat bahwa setahun lalu harganya sekitar Rp1.515.000 per gram, jangan hanya melihat selisihnya, lihat juga konteksnya, faktor pendorongnya, dan rencanamu sendiri. Karena keputusan terbaik bukanlah yang mengikuti keramaian, tapi yang sesuai dengan tujuan keuangan lo. Kita tidak bisa mengendalikan konflik geopolitik di Timur Tengah. Kita tidak bisa menentukan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat. Kita juga tidak bisa sepenuhnya menguatkan rupiah terhadap dolar sendirian. Tapi kita bisa mengendalikan cara kita merespons semua itu. Kita bisa memilih untuk belajar, memahami, dan membuat keputusan yang lebih sadar. Di tengah ketidakpastian global, emas mungkin tetap bersinar. Tapi ingat, yang lebih penting dari sekedar memiliki emas adalah memiliki ketenangan dan perencanaan.
Jangan sampai kita sibuk mengejar kilau logam, tapi lupa membangun fondasi keuangan yang kokoh. Akhirnya, gue ingin menutup dengan satu pemikiran sederhana. Dunia memang sedang tidak stabil. Berita konflik terus bermunculan, nilai tukar berfluktuasi, harga aset bergerak cepat. Tapi di tengah semua itu, lo tetap punya kendali atas pilihanmu. Jadikan informasi sebagai alat, bukan sumber kepanikan. Jadikan emas sebagai bagian dari strategi, bukan satu-satunya harapan. Dan yang paling penting, tetap tenang, tetap rasional, dan terus belajar. Kalau lo merasa pembahasan ini membuka sudut pandang baru, atau setidaknya bikin lo berpikir lebih dalam sebelum ikut antre membeli emas, bantu channel ini dengan cara sederhana. Tekan tombol like, bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin sedang galau melihat harga emas naik, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrol, kritis, dan reflektif bareng di konten berikutnya. Karena di dunia yang penuh ketidakpastian, pengetahuan dan ketenangan adalah aset yang nilainya seringkali lebih tinggi dari sekedar 1 gram emas.